I'm good and really learning because I'm happy. Nah, gitu. Bisa kan ya? Coba yang terakhir, yang tadi Naufal sama Puji udah siap ya? Silakan, Naufal. Assalamualaikum Fuji, how about is your feeling? Ah, Pujinya jadi muter-muter ditanya sama Naufal. I'm happy because the weather is sunny today and I'm Oh, feeling good. okay, good. So, Naufal, if you want to ask about their feeling, about your friend's feeling, just say it. How is your feeling? Jadi itu Oke. lebih simpel juga ya, Naufal. Nanti Puji juga nih yang menjawabnya, I'm happy because the weather is sunny today and I'm feeling good. Ya, bagus gitu ya. Oke, sekarang yang harus teman-teman lakukan adalah unmute your speaker. Di unmute semuanya dan teman-teman dalam satu waktu yang saya kasih waktu nanti 1 menit, silakan membaca seluruh perasaan teman-teman yang ada di chat room, ya. Jadi membaca cepat ya, untuk melatih how you pronounce the English sentence ya. Jadi dari mulai siapa ini teh? Dari mulai Bianca ya, Senja Bianca nih. Dipanggilnya Senja Bianca atau Senja Bianca atau panggilannya Senja. Miss. Bianca asli mana? Miss. Mama. Senja asli mana ini? Orang mana? Garut, Miss. Oh, orang Garut. Oke ya. So the instruction is you have to read all of your friends' feeling. Jadi instruksinya adalah teman-teman membaca semua perasaan teman-teman yang lain di dalam chat room. Ya, dibaca aja, biasanya nerelang gitu baca ya, gitu. Mulai dari Senja ya, I will count until 3 and you all read. Ya, jadi semuanya membaca dalam waktu 1 menit atau sampai selesainya, mulai dari Senja sampai ke bawah ya. Oke, ready? Yes, Gazi belum unmute, Putri belum, Fuji, Fahri, Ai belum, Alicia, Tiara, Hilmi, Mei, Silpa belum, Nevia belum buka, Miss Wenia, Sri Meli, Yusri, Rahmawati belum. Terus yang belum lagi nih, Rahmawati, Yusri, Aprida ini pada belum. Assalamualaikum. Berarti belum Ibu. siap ini ya. Udah Miss. Sri Meli masih unmute. Oke. Nah nih, namanya Miss Weniati belum buka tuh. Aku cek nih di sini Nevia belum, masih mute, masih mute. Oke, yang lain. Afwan Miss, baru bisa buka soalnya jaringan di rumah nggak bagus. Oke, it's okay. Sebisanya ya. Oke, 1, 2, 3, go. I'm good because I'm good because I have cat. I am good because I have nervous because of the my presentation. My stomach is from eating spicy food. Because of I network am very and on and camp. Today are normal because there's nothing special. only our special Because I have what I want. I'm very sunny today and I'm feeling good. I feel so for normal. I'm good and ready to learn. what I want. Well, I'm not because I don't have money. I have Today and I'm feeling good. because of many things. because the weather is Because today is a and sunny I'm day. feeling good. I demand. I'm good. Selera will go Feeling well. I'm not Rain anymore. busy because of my Well, because because when I'm eating, I'm happy because I got my English again. good I have a lot of Are you will I have busy because of lack of blood. because I get feel normal and I study English. I'm I'm also always good. I'm always Network is smooth. So very happy because today's friends are because I can learn English again. sad. I Friends are have mixed. Lots of homework. I'm happy studying English. I have a lot of happy because also because of I study English. I'm good because of Because the today I'm network very is happy because smooth things are very entertaining and very entertaining and happy. feeling are I feeling Sudah raise your hand. I'm happy study English because
ask you a question for good and good and grateful for good care. I'm happy studying English speaking. I'm panic because nervous. I'm in good condition and Yang sudah raise hand. Raise hand pakai emoticon raise hand ya. Oke. Mana nih, Dek? Oke ya. Udah selesai semua nih. Kayaknya belum nih. Coba cek dulu ya. Tiara, udah oke. Udah ya, selesai ya. Tapi ada yang belum raise hand nih. Miss Wenia, Yeni, sama siapa nih yang belum raise hand? Ada Nevia belum ya? Susah mungkin ya sinyalnya. Karena itu Miss kayaknya karena baru Ya, masuk, sinyal ya, sama baru masuk ya. Oke, gimana rasanya membaca secepat itu dan bahasa Inggris semua? Turunin lagi resennya. Happy. Itu baru pemanasan loh ya. Kita belum masuk ke pelajarannya loh. Itu baru pemanasan ya. Kan sudah jam 2 ini ya. Baik. That's some practice that you can do at your home. Itu semacam latihan buat teman-teman untuk melenturkan lidah ya, untuk supaya nggak kaku ya dalam berbicara bahasa Inggris. So at the last meeting I already said about how to use English in a simple way using Umar. Ada yang masih ingat nggak? Masih ingat Umar nggak? yeah. Using it, mix it, jadi gabung gunain aja, ngomong aja dulu ya, kalau bahasa Sunda itu sengecapruknya gitu ya, ngacapruk kayak gitu ya dalam bahasa Inggris. Terus mix it ya, gabung-gabung aja lah, pokoknya ngerti nggak ngerti digabungkan gitu ya ngobrolnya. Misalkan I have to go to the market, I have to go to pasar, karena nggak ngerti misalkan bahasa Inggrisnya, is okay. Kemudian tanyain kalau nggak ngerti, what is in English gitu ya, atau apa sih bahasa Inggrisnya pasar, atau apa sih bahasa Inggrisnya satu misalkan gitu ya, itu boleh ditanyain. Kemudian ya harus terus mengulang seperti tadi, practice how to read in English gitu ya, supaya teman-teman walaupun seminggu sekali ya, at least once a week, you try to practice in bahasa Inggris gitu ya, supaya teman-teman walaupun kita cuma ketemunya seminggu sekali tapi bisa praktek ya. Karena kalau udah mahasiswa mah udah nggak capek banget ya kalau terus-terusan belajar grammar gitunya, tata bahasa dan segala macam gitu. Jadi mungkin saatnya sekarang lebih banyak speakingnya ya, lebih banyak speak up-nya. Okay. Today our subject is about a fun time. Jadi judulnya itu tentang waktu-waktu yang menyenangkan ya. Tapi your kompetensi atau kompetensinya harus tentang writing. Jadi tadi kenapa ice breakingnya itu you have to write in a chat room about your feeling. Jadi kenapa tadi ice breakingnya diberikan games untuk menulis bagaimana perasaan. Kalau di kelas offline ini lebih seru karena bisa pakai gesture, bisa ditebak gitu ya, misalkan gini, misalkan gitunya, oh itu pasti lagi pusing misalkan gitu ya. Kalau di kelas-kelas offline lebih enak ya. Okay. About writing, what do you think about writing? Baru kuliah bentar. Pak Ria, silahkan di mute dulu ya. Okay, what do you think about writing? Is it important or not important? If it's important, why? And if it's not important, why? I need the volunteer. To volunteer, raise hand. Jadi, menurut teman-teman, menulis itu penting nggak sih? Nulis itu penting nggak sih? Ya, gitu ya. Nulis itu penting nggak? Is it really important when you have to writing? Penting nggak sih nulis itu? Raise your hand. Kalau iya, kenapa? Enggak, kenapa? Mana yang sudah angkat tangan? Mana? Ada yang angkat tangan ini? Cik. Mana coba? Masa itu? Oke, Niken dan Mita ya, dua aja. Menurut Niken, what do you think about writing? Is it important? Penting nggak sih nulis? Pakai bahasa Indonesia aja ya.
Boleh. Digabung juga boleh. Tadi kan boleh mix it ya. Atau pakai kalimat ini deh, in my opinion, ya, dikasih tahu ya, in my opinion, menurut aku, gitu ya. Nah, gitu sok. Nanti bolehlah sambungannya pakai bahasa Indonesia boleh. Writing is Ini ya, pakai ini ya. Kalau menyampaikan pendapat ya, in my opinion, bla 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 bla, gitu ya. Gitu ya, sok. Cobain dulu. Ayo nih Ken. in my opinion, writing is penting, important. Nggak apa-apa, namanya juga latihan. Belum Kan boleh digabung, sok. penting karena dengan menulis kita dapat apanya teh ini gini Susah ya dalam bahasa Indonesia juga ya. susah Miss. Susah ya gak? Sok atu Mita. Menurut Mita gimana? What do you think about writing? Is it important or not important? Or my English too fast? Bahasa Inggris saya terlalu cepat nggak? Kalau terlalu cepat bilang ya. Maksudnya daripada teman-teman, ya teh Miss Popotnya ngomongin apa gitu, nggak ngerti dari tadi teh ngomongin apa gitu ya. Kalau terlalu cepat disampaikan aja, Miss, ini terlalu cepat. Aku loading misalkan gitu ya. Aku loading itu teh ngobrolin apa gitu ya. Nanti aku usahakan itu pakai mixing ya. Menurut Mita, apakah menulis itu penting? In my opinion, writing is important because if I forget, I will can see tulisan. Oke, good, nice ya, betul. Itu boleh, nggak apa-apa ya, teman-teman ya. That's good ya. Jadi teman-teman bisa gabung gitu ya. In my opinion, menulis itu ya penting banget, Miss. Udah selesai. Karena kan nanti kalau aku lupa, aku bisa lihat tulisan aku lagi, gitu ya. Oke, next question ya. Why is it important? Because if we look at the past, kenapa menulis itu penting? Kalau kita melihat sejarah ke belakang, our ustaz, our ulama mewariskan ilmu itu melalui banyak tulisan-tulisan ya, melalui banyak kitab ya, kitab A, kitab B, Riyadhus Shalihin, hadis Bukhari Muslim, tentang tauhid, tentang hikmah dan sebagainya, tentang tazkiyatun nafs dan sebagainya. They will write something ya. Jadi mereka menuliskan pemikirannya ke dalam buku ya. That's why writing is very important for us ya. Menulis itu penting banget buat kita. Walaupun there are some people they think that writing is not important. Ada juga sih orang yang berpikir kalau nulis itu nggak penting gitu ya. Tapi yang akan kita discuss sekarang itu tentang bahwa menulis itu poinnya adalah keywordnya adalah writing is important. Menulis itu penting. Kita bisa mewariskan banyak ilmu, membagikan perasaan kita seperti tadi ya teman-teman menuliskan perasaannya gitu ya, orang lain bisa baca, orang lain bisa merasakan, itu kan berbagi ya, berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Salah satunya one of the share is with writing something ya, mau menulis sesuatu untuk bisa dibagikan ke yang lain. That's the point ya, jadi itu poinnya hari ini. Yang kedua, kalau kita bisa nulis, dibaca orang, jadi buku, atau lewat blog, atau lewat website, atau lewat Instagram, or even lewat Facebook ya, atau WhatsApp, status dan sebagainya. Semoga tulisan kita menjadi amal jariah ya buat kita ya, jadi amal soleh. Oke. The next question is it any difficulty when you have to write something? Apakah ada kesulitan ketika teman-teman harus menulis dalam bahasa Inggris? Contohnya, ada tidak? Mana yang ngacung? Ada yang ngacung? Ada kesulitankah dalam menulis tadi bahasa Inggris? Tadi yang di chat room itu? Oh, Azro. Kenapa Azro? Yes, Miss. Soalnya kadang yang dibaca, gimana ya?
Yang dibaca tulisannya sama itu yang ditulis beda. ya gitu. If I want to read apa namanya? If I want to read nulis misalkan condition, nulisnya condition ya, gitu ya. Iya gitu, Jadi Miss. beda ya antara tulisan ya, betul-betul. Itu salah satu ya kesulitannya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin dirasakan juga sama teman-teman yang lain ya. Menulis bahasa Indonesia gampang kan? Nulis dalam bahasa Indonesia gampang nggak? Gampang. Gampang banget lah, orang kita di Indonesia nulisnya pakai bahasa Indonesia tuh gampang ya. Kalau menulis bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris gampang juga. Susah-susah gampang. Nggak ada gampang. Kalau nulis bahasa Arab lebih susah lagi ya. Lebih susah, Miss. Lebih susah. Jadi kan menulis bahasa Indonesia it's very easy ya. Menulis bahasa Indonesia tuh gampang banget, Miss ya. But menulis bahasa Inggris, writing in English ya lumayan, ada susahnya, ada gampangnya gitu ya, tergantung kemampuan gitu kan. Tapi menulis bahasa Arab it's very difficult. Susah banget ya nulis bahasa Arab, apalagi Arab gundul, udah menulisnya nggak ngerti, bacaan oke nggak ngerti gitu kan, gitu. But it's okay, karena mungkin kita belum terlatih ya menulis dalam bahasa yang lain ya. Okay, the last question is, after writing, tadi kan teman-teman menulis perasaannya masing-masing. Itu ngerasanya gimana? Oh ternyata aku bisa nulis bahasa Inggris, ngerasa gitu nggak? Yes. Ada perasaan Nggak ada, gitu? Miss. Enggak, Atau Miss. ada perasaan gitu nggak? Atau nggak ada? Nggak ada perasaan apapun, nih biasa aja gitu. Aku biasa kok nulis pakai bahasa Inggris gitu. Ya, Biasa sih. Maybe, Miss. boleh ya teman-teman, boleh berpendapat ya. Oh enggak, Miss, aku nggak setuju. I'm not agree with you, Miss, gitu ya. Misalkan, I am not agree with you, Miss, misalkan ya. For me, misalkan gimana gitu ya. Jadi bisa teman-teman menyanggah juga ya. Oke, the point is writing is very really important ya, dan teman-teman sudah mulai belajar how to aplikasinya, bagaimana menggunakan itu ya. Nah, karena kita akan mempelajari tentang some and any ya, untuk melatih bagaimana menulis, ini sedikit saja saya sampaikan bahwa hari ini teman-teman akan mulai mempelajari dan mungkin tadi sudah menyimak ya lewat Google atau web yang lain tentang sum and itu seperti apa. Jadi how to use quantifier sum and any ya. Quantifier itu kata yang berfungsi menyatakan jumlah. Jadi sum any itu untuk menyatakan jumlah gitu ya. Kita menggunakan sum dan any saat kita tidak bisa atau tidak perlu menentukan jumlah yang tepat. Jadi penggunaan sum dan any itu untuk atau quantifier ini untuk menyatakan benda yang dapat dihitung. Benda yang dapat dihitung apa? Namanya disebutnya apa? Countable. Countable nouns, that's right. Benda yang tidak dapat dihitung apa? Countable nouns, yes, that's right. Jadi some itu digunakan dalam kalimat positif. Ingat, some itu pasti kalimat positif ya. Contohnya misalkan I have some cookies in my bag. Aku punya beberapa kue di dalam tas aku. Jadi I have some cookies in my bag. Kalau any itu digunakannya di kalimat negatif dan interrogatif atau negatif dan kalimat tanya. Contoh, I don't have any food. I don't have money. I don't have any time. I don't have any sugar misalkan gitu ya. Aku tuh nggak punya uang, aku nggak punya makanan gitu. Nah itu digunakan dalam kalimat negatif ya, dan negatif dan kalimat tanya. Itu ya, clear dulu ya. Some positif, any negatif, dan kalimat tanya. Tapi beberapa penggunaan some dan any itu is a little bit complicated. Jadi ada rumit juga karena ada juga kalimat yang menggunakannya tidak tepat gitu ya. Maksudnya any itu ada yang dicantumkan di positif juga, ada yang di negatif juga ya. Contoh misalkan would you like some more tea gitu ya.
Kamu mau beberapa teh enggak? Kamu mau teh enggak? Nah, itu kan harusnya pakai any kan? Would you like any more tea? Tapi nggak begitu pakemnya. Pakemnya harus would you like some more tea? Kamu mau tambahan teh lagi enggak gitu ya bahasa Indonesianya. Jadi itu memang melanggar dalam tanda kutip ya, melanggar peraturan yang udah tadi di atas disampaikan gitu. Tetapi ya memang sah-sah saja gitu ya menggunakan itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan any dalam kalimat positif saat kita merasa tidak keberatan dengan pilihan apapun. Contoh kalimatnya, you can come and ask for my help anytime. Kayak tadi ya, anytime. Jadi kamu tuh bisa datang kapan aja dan minta tolong sama aku kapan aja gitu. Jadi itu adalah apa namanya, beberapa penggunaan some dan any dalam kalimat-kalimat. Karena tadi teman-teman udah diminta untuk membuat contoh kalimat menggunakan some dan any, sok sekarang silahkan mana yang mau mencoba membacakan dan nanti kita lihat bareng-bareng ini sudah tepat atau belum kalimatnya ya gitu. Nah itu nanti ya habis ini after this. Yang lain adalah misalkan some any ini juga bisa digunakan dalam dialog. Nah, nanti teman-teman coba buat nih apa namanya kalimat-kalimat menggunakan some dan any dalam dialog. Contoh misalkan dialognya, do you have any job for now? Kamu punya pekerjaan nggak sekarang? Misalkan dijawab tuh, yes I have. Oh iya iya aku punya kerja gitu ya, punya kerjaan. Where is it? Di mana sih kerjanya? Nah, gitu ya. At the public library misalkan. Saya kerjanya di perpustakaan umum. Kemudian ditanya lagi, how if I want to borrow the books? Gimana caranya kalau aku mau pinjam buku di sana? Nanti dijawab lagi, come to the library and you can have some books. Come to the library and you can have some books to borrow. Jadi kamu bisa datang ke perpus, kamu bisa pinjam beberapa buku katanya gitu ya. Then give it back 1 week later dan balikin lagi seminggu kemudian. Nah jadi penggunaan any dan some itu bisa dilakukan atau bisa dimasukkan ke dalam dialog ya supaya teman-teman nanti harusnya praktek langsung ya nanti kalau online atau offline bisa duaan-duaan gitu ya pasangan-pasangan untuk bisa praktek ini. Oke, before we continue to our next apa namanya practice latihan selanjutnya, silahkan ada yang mau ditanyakan nggak tentang penggunaan some dan any atau teman-teman masih belum paham misalkan silahkan. Enggak, kan udah baca ya sebelumnya udah baca juga ya. Azro resen lagi nih. Mau tanya, Miss. Tadi kan katanya teman-teman boleh ya sambil minum sambil ini ya. Iya. Ya. Tadi kan some itu katanya buat yang gak bisa dihitung ya, Miss. Sesuatu yang gak bisa dihitung kayak gitu. Terus kalau misalkan some-nya itu dipakai buat kayak someday kayak gitu. Terus any-nya anywhere kayak gitu. Gimana, Miss? Ya jadi memang ada pakem-pakem bahasa Inggris itu yang bundling ya si kata-katanya ya. Someday itu nggak bisa dipisahin biasanya, nggak bisa dipisah some and day gitu nggak gitu. Tapi dia udah satu include kalimat yang pengertiannya tuh someday itu apa ya artinya tuh? Kok aku ini lagi ya? Kalimatnya gimana coba? Kalimatnya gimana? Someday kan someday itu katanya lihat satu hari ya. Iya, suatu hari bla 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 gitu ya Azra ya. Nah, itu kan nggak bisa dipisah, itu one sentence disebutnya ya. Ada namanya gabungan kata yang itu memiliki satu arti. Jadi nggak bisa. Nah, tapi yang some dan ini, some any yang ini adalah quantifier. Jadi dia membicarakan tentang jumlah yang countable dan uncountable ya kayak tadi some books itu sebetulnya bisa dihitung ya beberapa buku itu ada berapa sih bukunya bisa dihitung tapi anytime dia nggak bisa dihitung anytime itu waktunya gimana ngitungnya gitu ngitung waktu kan kita nggak bisa dia masuk ke kategori uncountable nouns gitu Azro. Good question. Yang lain silahkan. Berarti itu nggak bisa digunain di yang Miss suruh yang tadi. Yang mana? Kalimat
yang someday sama anywhere itu nggak bisa digunain di Ya, itu kalimat tergantung tadi. nanti kalimatnya. Karena dia kan hanya penentu berfungsi untuk tadi menyatakan jumlah aja. Jadi harus melihat all of the sentence-nya. Harus melihat keseluruhan kalimatnya gitu. Nggak bisa dipisahin ya. Nggak bisa dipisahin kayak kita baca misalkan I have some cookies in my bag. Itu kan satu kalimat utuh. Jadi pengertiannya udah pasti ketahuan. Tapi kalau misalkan I have some, berhenti aja di situ. Kira-kira ngerti nggak? Sam apa gitu? Nggak ngerti kan? Nah, artinya kalau dalam bahasa Inggris mah harus baca dulu kalimatnya gitu. Harus dibaca dulu kalimatnya, nggak bisa dipisah-pisah. Dan teman-teman nggak bisa ngartiinnya satu-satu ya. Satu kata diartiin. Misalkan, oh ini I, ini have, ini some, ini nggak bisa, tapi baca dulu whole sentence. Read first the whole sentence. Jadi baca dulu kalimatnya, baru oh ini tuh artinya ini gitu. Kan bisa pakai bahasa kita sendiri ya mengartikan kalimat ya, nggak harus letterlock kayak gitu banget, SPOK-nya gitunya, subjek, predikat, objek, noun-nya teh harus kayak gitu gitu. Kalau bahasa Inggris nggak begitu ya, harus dibaca keseluruhan dulu. Yang lain silakan. Selain Azro, ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau enggak, aku yang mau tanya satu-satu karena tugasnya tadi udah dikasih. Siap-siap ya. Bismillah, Bismillah. Miss. Siapa? Ya, izin masuk, Miss. Siapa? Jessia Meli? hadir. Siapa Jasia? Ya, siap. Sok, udah. Jasia udah hadir Jessia ya? hadir, Miss. Iya, boleh. Udah diabsenin ya. Oke, udah ya. Kita ada 5 menit nih atau 10 menit terakhir nih untuk aku cek nih kalimat-kalimat teman-teman ya. Apa namanya? Bentar ya. Hujan sebentar. Ya, di sini hujan besar sekali ya. Mudah-mudahan ini teman-teman di sana. Sama Miss guludug-guludug. Iya, betul. Ini udah beberapa hari ini hujan terus ya, Bandung. Bandung khususnya, karena saya tinggal di Bandung ya. Oke, I want to check your ini ya, your example ya. Saya cek nih satu-satu ya, bukan satu-satu. Kita lihat dulu, waktunya cukup nggak ya? Mau siapa duluan? Sebelum saya tunjuk nih. Udah. Nah, Hilmi atau dipanggil Nana? Udin. Hilmi, Miss. Masuk Hilmi. Ayo sebutin tadi kalimatnya apa? I have some water. I have some water. Artinya apa? Saya mempunyai beberapa air atau Ya, bisa dibilang begitu. Ya, bisa dibilang juga aku punya air tapi airnya tuh air apa? I have some water to drink, misalkan gitu ya. Aku punya air buat diminum. Atau kan water itu kan buat apa gitu? I have some water for apa plantation, buat nyiram misalkan gitunya, buat nyiram kembang gitu. Jadi boleh ditambahkan dengan apa namanya keterangan ya, dengan adverb-nya ya. Good Hilmi, that's good. Hilmi boleh tunjuk siapa aja nih. Udah banyak yang raise hand, bahkan yang tidak raise hand juga ya. Hilmi tunjuk aja. Apa namanya? Point someone. Tunjuk seseorang. Naupal, Miss. Noval, Yes, ayo. Miss. Contohnya, I have some keyboards. I have some. Keyboards, ini keyboards kan, Miss? Oh, keyboards. Oh, I see. I have some keyboards ya. Ya, boleh lah ya, boleh. Boleh, bagus. Ya, Nova silakan. You have to point someone. Kamu harus tunjuk seseorang nih. Yang lain yang mendengarkan ini tadi yang Hilmi sama Naufal dicatat di buku semua ya. Yang disebutin sama temennya catat di buku. Tadi I have some water. I have some keyboards. Ya, Naufal tunjuk siapa? Nanti teman-teman akan punya 32 kalimat some and any ya di bukunya masing-masing. Niken. Niken.
Yang udah ditunjuk nggak boleh ditunjuk lagi ya. Harus inget nih. Yo nih Ken. Samnya aja atau sama ini? Bebas, bebas. Terserah teman-teman boleh pilih mau yang kalimat some atau mau kalimat any boleh. Do you have any problem? Do you have any problems? Gitu. Kamu punya masalah nggak sih? Gitu ya. Gitu. Ya, oke. Ini kan punya masalah apa? Itu sebuah pertanyaan, Miss. Iya, maksudnya aku nanya, nih kan punya masalah apa? Nggak ada, nggak alhamdulillah. ada ya. I don't have any problem, Miss, gitu ya. Itu kan bisa jawab pakai any lagi. Oke, that's good. Baru 3 loh. Nih Ken, silakan tunjuk seseorang. Ayo, cepet-cepet ayo. Kita punya waktu 10 menit nih. Teh Adel. Teh Adel, mana? Adel tuh yang mana? Lina Trioktapia. Oh, ya, 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 ya. Oh, kenapa dipanggilnya Adel? Ada namanya Lina Trioktavia. Iya, Panggilan? Adelina. Iya. Oh, Adelina. Ya Allah, sok atuh. Sok, Adel silakan. Yang ini. Ya. Do you want any sugar in your drink? Do you want any sugar in your drink? Kamu mau tambahan gula lagi nggak dalam minumannya gitu ya? Gitu. Jangan-jangan yang teman-teman tulis, teman-teman nggak ngerti ya itu nulisnya apa. Ngerti tapi kan? Ngerti ya yang ditulisnya apa ya. Jangan sampai yang ditulisnya nggak ngerti. Itu naon maksudnya ya. Oke, good Lina ya. Wah, udah raisen 20 orang ini. Lina silakan. Semakin kesini semakin cepet ya. Jadi langsung ketika Lina menunjuk siapa langsung sebutin. Teman-teman lain langsung menulis ya. Silakan Lina. Teh Yeni. Yani. Ya. Yang some, I have some cookies in my bag. I have some cookies in my bag. Enggak, satu aja. Teman-teman pilih satu aja. Terserah mau mengungkapkan kalimat some atau any bebas ya. I have some cookies in my bag. Catat. I have some cookies in my bag. Ya. Oke, Yani, point someone. Teh